warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustadz, nama Nggih. Ahmad Fahrozi dari Pekalongan. Alhamdulillah sudah 6 tahun baru datang kemari karena kemarin ada corona. Ya, Dan alhamdulillah alhamdulillah. saya sehat walaupun katanya kena corona. Ya, banyak. Hanya kami mohon penjelasan yaitu surat Az-Zumar ayat 69. Surat Az-Zumar ayat 69, karena saya membaca hadis kok pada waktu di Padang Mahsyar ini matahari diturunkan sampai 1 mil, sedangkan di sini ini adalah dan bumi Padang Mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Mohon penjelasan agar kami ini juga lebih terang. Maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, berarti Bapak juga LC ini. Ya toh? Lulusan Covid juga. Insya Allah banyak temannya. Ya, maka disyukuri kesehatan yang Allah berikan. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kesehatan yang Allah berikan, semakin mendekat, semakin semangat dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Oke, mari coba dibaca saja ayatnya. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 69. Wa syaraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Apa kaitannya dengan hadis tadi? Hadis tadi menceritakan, menjelaskan dengan gamblang dahsyatnya huru-hara kiamat. Sampai-sampai matahari itu didekatkan. Lah saat ini belum terjadi kiamat. Matahari sangat jauh dengan kita. Kalau pas menyengat, kita terasa gerah, panas tidak? Panas, gerah. Di hari kiamat nanti lebih dahsyat lagi. Matahari sangat didekatkan oleh Allah. Sehingga digambarkan itu jaraknya hanya sejengkal. Hanya sakilan ibaratnya. Itu penggambaran betapa dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Tidak pernah terjadi fenomena seperti itu sebelumnya. Selama dunia berputar ini sudah pernah terjadi bencana di mana-mana. Sudah pernah terjadi kemarau panjang di mana-mana. Bahkan terik matahari sudah pernah menyengat sampai 40 derajat Celcius, 42, 43, 45 dan seterusnya. Dalam keadaan itu sungguh sangat panas. Panjenengan ya, pernah ke Mekah sana, ke Saudi sana pernah itu suhu 40 derajat. Itu sudah panas luar biasa. Padahal posisi matahari masih sangat-sangat jauh. Tetapi di hari kiamat itu didekatkan oleh Allah. Sehingga fenomena dahsyatnya kiamat tidak pernah kita lihat. Tidak pernah dilihat oleh manusia dengan mata kepala telanjang. Sehingga sungguh sangat panas. Dan bukan hanya matahari saja Bapak. Bahkan laut semuanya meluap dan dalam keadaan panas. Wa idzal biharu sujjirat. Dalam ayat lain, wa idzal biharu fujirat. Jadi semua laut yang ada di alam semesta ini semuanya meluap. Dan
dia panas, sudah meluap, airnya panas, matahari didekatkan. Belum lagi kekacauan karena hancurnya gunung-gunung yang sebagai pasak. Sekarang ini kita bisa duduk tenang seperti ini. Kenapa? Karena Allah tancapkan gunung sebagai pasak. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kata Allah kan begitu. Gunung sebagai rawasiya, sebagai pasak. Andai kata gunung itu tidak ada, maka kita tidak bisa duduk nyaman ini, wes terpanting-panting, terombang-ambing oleh pusaran angin yang begitu kencang. Adanya kita tetap bisa tenang, berjalan tenang ini itu karena Allah tancapkan gunung itu, sehingga pusaran angin bisa tertahan oleh gunung, yang sampai kepada kita angin yang bersahabat. Andai kata gunung nanti di hari kiamat dicabut, bahkan hancur lebur, yang tampak gagah kokoh selama ini, gunung-gunung itu akan hancur lebur beterbangan seperti kapas. Seperti kapas. Sehingga kecil seperti gubar, hancur kecil-kecil berterbangan ke sana kemari. Maka pada saat itu terjadi, manusia sangat ketakutan, masing-masing ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak peduli lagi dengan istrinya, tidak peduli dengan suaminya, tidak peduli dengan anak-anaknya, bahkan anaknya masih menyusu pada dirinya, ibaratnya. Bahkan unta-unta yang bunting ditinggalkan, sudah tidak dirawat lagi. Saking takutnya. Fenomena yang sungguh luar biasa. Dan hari itu pasti datang. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan, Allah janjikan. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua beban yang terkandung dalam semesta ini dikeluarkan oleh Allah, semburat yang dikandung bumi semuanya keluar. Coba dibayangkan, baru lumpur di Sidoarjo saja sudah hancur lebur itu. Itu baru lumpur, baru sak kuku irengnya, kita saja belum ada lumpur yang keluar. Nah, nanti isi bumi keluar semua. Matahari didekatkan, panas bertambah panas, tapi ada yang tetap merasakan kesejukan karena mendapatkan naungan dari Allah. 7 golongan yang disebut oleh Nabi dalam sabda beliau, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan itu yang sudah sangat familiar di kita. Maka berusahalah untuk menjadi 7 golongan itu. Berusaha agar nanti di padang mahsyar, di saat huru-hara itu terjadi, kita tetap mendapatkan naungan dari Allah, sehingga tetap merasakan kesejukan demi kesejukan. Ayat ini yang tadi itu, wa asyraqatil ard, padang mahsyar, bumi itu tampak terang benderang. Dengan apa? Terang benderang dengan keadilan. Karena kita di hadapan hakim yang maha adil. Kalau sekarang di dunia ini, bumi di dunia ini sekarang keadilan tampak samar-samar, tidak terang benderang, karena keadilan bisa dibeli. Sehingga banyak atau ada beberapa oknum tidak berani menyuarakan keadilan dengan terang benderang, sehingga tidak lagi membela kebenaran tetapi membela yang bayar. Di hadapan Allah nanti di padang mahsyar, keadilan tampak terang benderang, sehingga bumi itu tampak terang benderang dengan keadilan yang tidak bisa dibeli.
dengan keadilan dari Allah yang tidak bisa dibohongi, dengan keputusan seadil-adilnya dari hakim yang maha adil. Selain itu, setiap manusia akan diberi catatan rekam jejak amalnya. Satu kata yang kita ucapkan, perbuatan apapun yang kita lakukan, itu ada catatannya. Setiap manusia diikuti oleh malaikat-malaikat Allah yang bertugas secara bergantian. Salah satu tugas utamanya adalah mencatat perbuatan ucapan manusia. Kalau ucapannya baik, perbuatannya baik, dicatatlah kebaikan itu. Kalau ucapan perbuatannya buruk, penuh maksiat, dicatatlah sebagai dosa. Dan itu nanti akan diserahkan catatan amal itu. Tandanya mudah. Kalau nanti panjenengan atau kita diberi catatan amal dari arah kanan, itu tanda kebaikan. Insya Allah jadi penghuni-penghuni surga. Tapi kalau nanti diberikan dari balik punggung kita atau dari arah kiri kita, itu kebinasaan, kecelakaan selama-lamanya. Dan padang mahsyar itu tampak terang benderang karena pertama di situ kita akan berada di hadapan hakim yang maha adil. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibayar, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Hakim yang maha adil ini akan memutuskan seadil-adilnya terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kitab catatan diserahkan sepenuhnya, rekam jejak kita diserahkan sepenuhnya kepada kita. Sehingga tidak ada yang tertutup-tutupi. Kalau sekarang ini mungkin ada di dunia ini yang bisa ditutup-tutupi. Aslinya nembak, diomongke ra nembak. Karena ditutup-tutupi. Aslinya membunuh, mungkin diomongkan tidak membunuh. Diputar balikkan kata-katanya penuh dengan alibi, misalkan begitu. Tapi nanti di sana, bukan ya Allah saya tidak membunuh, nyolo deloken catatanmu, rekam jejakmu, CCTV-mu malah enek iki lho. Sehingga kita ini berlapis-lapis CCTV dari Allah. Di samping Allah sendiri yang maha mengawasi, Allah kirimkan malaikatnya terus bergantian mengawasi kita. Pada diri kita pun ditanam CCTV yang tidak pernah rusak, tidak pernah hancur. Apa itu? Ajabud zanab, tulang ekor. Tulang ekor ini sampai kapanpun sudah dilakukan penelitian oleh para ilmuwan, baik di barat, di timur, utara, selatan. Baik dengan cara dilindas, dengan cara dibakar, dengan cara ditumbuk. Meski hancur, namun sinyal tulang ekornya masih ada. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi. Sesungguhnya pada diri tiap anak Adam ada satu tulang yang tidak bisa dimakan oleh tanah. Tulang ekor ini selamanya akan hidup. Minhu khuliqa. Dari tulang ekor ini manusia diciptakan. Fihi khuliqa, darinya diciptakan, wa minhu yurakkab, dan darinya nanti akan disusun ulang. Para sahabat bertanya, ayu admin ya Rasulullah, tulang apakah itu? Nabi kita bersabda, ajabud danab, yaitu tulang ekor. Sehingga CCTV manusia ini berlapis. Allah sangat mengetahui, mengawasi kita. Allah kirimkan malaikat untuk mengawasi kita bergantian. Pada tubuh kita pun ada CCTV dari Allah, yaitu tulang ekor. Sehingga ucapan kita, perbuatan kita terekam dalam tulang ekor itu. Mau menipu dari mana lagi coba? Maka sangat masuk akal kalau di era teknologi yang maju ini ada CCTV. Maka CCTV Allah itu sangat
wajar adanya. Ternyata CCTV Allah itu tulang ekor. Kalau CCTV buatan manusia sekarang dihilangkan saja sudah tidak terlihat kejadian-kejadian yang terekam di situ. Namun tulang ekor ini tidak bisa dihancurkan atas kuasa Allah. Tidak percaya panjenengan cek dalam jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan rahasia tulang ekor ini. Rahasia tulang ekor ini. Jenengan cek itu, dibaca, ditelaah. Banyak percobaan-percobaan, penelitian-penelitian ilmiah untuk menghancurkan tulang ekor, tapi tidak bisa hancur. Dibakar, ya hangus, ya jadi abu, tapi masih ada sinyalnya. Maka hati-hati kalau mau berbuat maksiat. Ya. Tunggu dulu. Pengawasan dari Allah berlapis dan itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satupun hamba manusia, hamba Allah ya, yang didolimi di padang mahsyar. Nah, terangnya di situ dalam arti bumi padang mahsyar itu terang seterang-terangnya dengan cahaya keadilan dari Allah. Sehingga yang A tetap A, yang B tetap B. Sehingga tidak ada satupun yang dirugikan. Pelaku-pelaku maksiat dia akan menerima balasan kemaksiatannya, seret ke neraka. Orang-orang yang taat pada Allah akan menerima balasan kebaikannya, masuk dalam surganya Allah atas izin, rahmat dan ridha Allah.